Seakan-akan orang Islam ini ada Zionis pesek katanya gitu. Ya salam. Bab politik ente bawa ke bab Zionis-Zionisan. Orang sesama Islam cuma beda pandangan disebut Zionis. Otak apa itu? Hati apa yang bicara begitu? Ya. Nanya ke ahlinya, jangan nanya ke ustadz penakut. Ke ustadz yang ikut berita, ustadz yang ikut jamaah yang nggak ngerti. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Malam hari ini saya akan membagikan kepada kita semua teman-temannya bagaimana ceramah yang luar biasa yang disampaikan oleh seorang Buya Arazi Hashim ya, soal Palestina. Beliau mengatakan bahwa perlu ya atau tidak wajib untuk mendukung Hamas. Bagaimana? Mari kita ikuti ya video ini dari awal sampai selesainya. Seakan-akan orang Islam ini ada Zionis pesek katanya gitu. Ya salam. Bab politik ente bawa ke bab Zionis-Zionisan. Orang sesama Islam cuma beda pandangan disebut Zionis. Otak apa itu? Hati apa yang bicara begitu? Ya. Nanya ke ahlinya, jangan nanya ke ustadz penakut. Ke ustadz yang ikut berita, ustadz yang ikut jamaah yang nggak ngerti. Giliran Hamas duduk sama Syiah, dia diamin aja. Nggak disebut Syiah. Orang beda pandangan dong disebut Zionis. Ya salam. Ya, mana hatinya itu? Ya, saudara semua Muslim dicaci maki. Bingung mau goreng apa? Gorenglah isu Palestina. Seakan-akan orang Islam ini ada Zionis pesek katanya gitu. Ya salam. Bab politik ente bawa ke bab Zionis-Zionisan. Orang sesama Islam cuma beda pandangan disebut Zionis. Otak apa itu? Hati apa yang bicara begitu? Kita dalam masalah cara sholat aja udah beda, apalagi bab politik. Kalau di sini nggak kunut boleh nggak? Sholatnya sah nggak? Masa urusan Palestina kita nggak boleh beda pendapat? Adakah dalam akidah mendukung Hamas itu wajib? Hah? Ada nggak? Adakah dalam akidah mendukung Al-Fatah itu wajib? Yang ada dalam akidah mendukung Al-Quds itu wajib. Beda nggak? Beda mereka? Beda. Mereka aja sekarang sering serang menyerang secara opini, tapi orang gorengannya sampai ke sana. Dan sekarang, Masya Allah, kemana-mana di bawah. Saya cuma ingin ngajak orang berpikir waras. Ini pada waras kan yang di depan saya? Waras. Hah? Jangan mau emosi antum diaduk-aduk oleh persoalan yang di luar sana. Ya, maka ada pandangan Ahlus Sunnah mengenai kejadian sekarang Palestina itu sudah beres sebenarnya. Sudah selesai sebenarnya. Ya. Nanya ke ahlinya, jangan nanya ke ustadz penakut. Ke ustadz yang ikut berita, ustadz yang ikut jamaah yang nggak ngerti. Ikutin orang yang punya pendirian yang mengerti bi basiratihi wa basarihi, yang membaca dengan hatinya dan matanya. Cuma urusan Palestina itu ada yang sekarang berani nyebut yang beda pandangan dia Zionis pesek. Apa-apaan itu orang? Tegaknya dia menyebut saudara sama Muslim dia Zionis. Padahal kita kalau bab sholat beda, satu basmalah jahar, satu tidak, nggak ada kita bilang anti Zionis sih kan? Benar nggak? Hatta orang nggak mau maulid kita nggak tuduh dia kafir, kita biasa aja. Mungkin dia nggak suka sama bahasa maulid, karena maulid disebut berasal dari Syiah. Padahal yang buat maulid pertama di Ahlus Sunnah itu Sultan Al-Muzaffar.
Giliran Hamas duduk sama Syiah, dia diamin aja. Nggak disebut Syiah. Orang beda pandangan doang disebut Zionis. Ya salam. Ya, mana hatinya itu? Ya, saudara semua muslim dicaci maki. Kritik-kritik aja. Islam itu biasa. Ini agama yang paling kuat memberikan porsi untuk kritik mengkritik. Itu agama Islam. Antum cari, baca kitab suci semua. Adakah perintah? Apakah kamu gunakan akal sehatmu? Afala taqilun. Itu cuma ayat-ayat di suci. Yang suci di dalam Al-Quran. Gak ada di agama lain. Oke? Kok jadi kesana ya? Kita itu wajib cita Al-Quds. Kenapa? Kaki Nabi SAW injak sana. Beliau sholat di sana, di belakangnya 124.000 sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Quds wajib dicintai. Itu bagian dari iman. Nabi SAW mau naik, itu lewat Al-Quds atau lewat Mekah? Apa lewat larangan? Nabi naik, take off. Take off apa? Ya. Landingnya pun di situ. Gak turun di Mekah. Nabi turunnya tetap di mana? Nah, itu yang batu yang katanya naik itu kan naik, emang batunya begitu. Cuma kan dibuat mitologi biar ramai orang sono. Padahal bagi kita nggak perlu batunya naik. Nah, batu itu diinjak Rasulullah itu sudah cukup. Batunya masih ada sampai hari ini. Waktu kami ziarah ke sana, itu ada mahasiswi masuk ke dalam, lagi baca buku, bawa laptop, habis baca, ditulis, baca, tulis. Iseng-iseng, ya rombongan kita nanya, yang bisa bahasa Arab, kok kamu menulis di sini? Jawabannya apa? Otak saya kalau lagi mandek, kalau lagi buntu, aku datang ke Kubatus Sakhra, lalu aku nulis dan baca di sana. Tenang katanya. Ya wajar, itu batu dulu diinjak baginda Nabi Muhammad SAW. Ini juga bab tabarruk, bab ngambil berkah. Sallallahu alaihi wasallam. Hamas, tahu nggak Hamas siapa? Nggak tahu kan? Kita taunya Palestina. Ini kabar agak pahit saya kasih tahu, ya. Karena kita kadang-kadang donasi, kita nggak tahu donasi ke siapa. Saya suka Bapak Ibu hobi donasi, tapi pastikan donasinya ke siapa. Karena saya pernah masuk ke Israel. Ya, itu juga sebuah pengakuan. Oke, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Arazi Hasim, di sini saya akan tampilkan dulu kepada kita teman-temannya. Di sini ada sebuah berita ya dari CNN Indonesia ya dengan judul, sebentar saya akan perkecil dulu karena ini terlalu besar sepertinya. Nah, ini dia. Nah, ini terbaru ya hari ini ya. Negara mana saja yang mendukung Hamas Palestina lawan Israel. Ini pada hari Kamis 12 Oktober 2023 ya. Ini baru aja. Yang pertama itu adalah kita akan coba lihat sebentar. Ini lagi banyak sekali iklannya ya. Nah, saya akan bacakan dulu kepada kita. Ini dia teman-temannya. Nah, bukan rahasia lagi bahwa Israel dalam memerangi kelompok militan Palestina Hamas mendapat dukungan dari Barat. Amerika Serikat, Australia, dan Uni Eropa terang-terangan menunjukkan solidaritas kepada negeri Zionis tersebut. Lalu berikutnya, bahkan sejumlah negara Barat turut memberi pasokan amunisi dan peralatan militer kepada Israel untuk membombardir Gaza. Sebentar ya, saya lihat apakah udah tampil ya, udah ya. Oke, sebentar. Baik, saya akan lanjut lagi ya. Nah, dikatakan konflik Israel dan Hamas terus memanas hingga ribuan korban jiwa berjatuhan. Setelah serangan besar mengejutkan yang dilancarkan Hamas lewat ribuan roketnya pada 7 Oktober 2023, Israel membalas dengan menyatakan perang terhadap kelompok militan Palestina itu ya. Jadi jelas ya, ini adalah untuk kelompok Hamas. Lalu, oke, ini dia. Militer Israel membardir jalur Gaza hingga hari ini dan belum ada tanda-tanda menurunkan serangan mereka. Hamas sendiri masih berjuang dengan sisa-sisa prajurit mereka. Lalu Hamas juga bukan tanpa pendukung dari negara di luar Palestina. Israel sendiri telah banyak
berlawanan dengan negara-negara tetangganya di Arab sejak mereka mendeklarasikan status negaranya pada 1948. Seperti dilansir The Sydney Morning Herald ya, Kamis 12 Oktober ini atau 26, Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan lebih dari 2 lusin negara, sebagian besar di Timur Tengah dan Afrika Utara. Lalu berikutnya dikatakan di sini roket Israel, kok jauh sekali ya. Kita akan coba lihat saja ya. Mana dia ini? Oke, ini di halaman kedua sepertinya negara mana saja yang mendukung Palestina ya. Nah, ini yang saya carikan nih teman-teman. Nah, ini dia. Kita akan coba lihat saja. Ada nggak di sini dituliskan? Nah, ini kok nggak ada ya? Aha, nah ini dia. Mana? Kenapa begini ya? Sebentar, banyak sekali ya iklannya. Negara-negara lain di Timur Tengah memilih untuk memberikan tanggapan yang lebih tenang. Dua negara tetangga Israel, Mesir dan Yordania telah mendesak agar negeri Zionis itu menahan diri, dan Mesir memperingatkan Israel agar tidak melakukan tindakan yang tidak proporsional terhadap warga Palestina sebagai pembalasan atas serangan Hamas. Nah, ini dia. Rusia yang bersekutu dengan Iran mengatakan pihaknya sangat prihatin, namun tidak mengecam Hamas. Lalu di sini juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk tindakan penargetan warga sipil tak bersenjata namun tidak menyalahkan satu pihak. Turki telah menawarkan untuk menjadi penengah antara Israel dan Hamas. Nggak ada dituliskan ya. Oke, rupanya nggak ada dituliskan di sini teman-teman ya. Oke lah, kita akan lanjut aja kalau begitu ya. Sepertinya tidak ada di sini ya. Sebentar, saya akan tampilkan lagi video soal Ustadz Ar-Razi, dan ini dia komentar dari lawannya ini. Oke, kita akan lihat saja, ini dia ya. Ya, itu juga sebuah pengakuan bahwa beliau mengakui ada yang namanya negara Israel. Padahal kalau kita lihat sebagian orang-orang Barat yang bukan Muslim, ketika mereka datang ke Israel itu mereka nggak nyebut Israel, mereka nyebutnya Palestina. Saya mau datang ke Palestina. Tapi beliau dengan bangganya mengatakan saya pernah datang ke Israel. Itu Palestina, Ustaz, itu Palestina yang dijajah oleh Israel. Itu kita masuk 7 kali diperiksa, nggak bisa bawa barang-barang. Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah. Dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur. Jadi tolong pastikan ketika donasinya ke lembaga yang lewat jalur pemerintah. Hanya itu, kalau nggak bisa masuk. Jadi kalau dia bilang nggak ada donasi yang bisa masuk kecuali melalui pemerintah, ini fitnah yang sangat luar biasa. Ini bahaya teman-teman. Jadi dia itu seolah mengatakan bahwa semua lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia yang kirim bantuan ke Palestina itu dusta, bohong, nggak nyampe. Itu nggak ada itu. Jadi yang saya lakukan ini itu uang pribadi saya nih. Saya bagi-bagi ribuan paket sembako misalnya, kemudian ribuan store menu buka puasa, saya kirim bantuan medis ke pihak pemerintah. Itu berarti pakai duit saya itu duit orang Indonesia dan bisa masuk. Jadi Buya Rozi ini, Ustadz Rozi ini, mungkin Allah berapa kali ya, dia masuk sekali mungkin ke wilayah Palestina, di wilayah tepi barat, kemudian menyimpulkan semuanya. Ya iya, kalau ente lewatnya checkpoint Israel nggak bisa bawa duit sebanyak itu ke Palestina. Makanya sini ke Gaza dong, sini main ke Gaza, jangan asal ngocos itu mulutnya. Oke, nah itu dia ya, sepertinya memang mereka ada yang pro dan kontra. Tapi yang saya dengar dengan apa video yang sudah saya bagikan itu kemarin, apa hari Rabu yang lalu teman-teman, maksud saya hari Selasa yang lalu, bahwa ada yang juga menyampaikan langsung dari Palestina bahwa rakyat Palestina maksudnya ya tidak mendapat uang yang luar biasa, apalagi itu kalau yang datang dari Indonesia ya kan. Dan itu jelas-jelas dari mereka yang menyampaikan seperti begitu ya. Yang mendapatkan itu mungkin hanya kelompok Hamas aja.
Nah, ini yang kita sayangkan teman-teman ya, karena ngapain kita kirim donasi seperti apa yang disampaikan tadi, malah digunakan untuk hal yang tidak baik. Jadi kalau misalnya untuk warga Palestina ya silakan saja ya, karena memang kita juga mengetahui teman-temannya bahwa saudara-saudara kita yang di Palestina sekarang ini banyak yang mungkin kesusahan, yang tidak dapat pekerjaan dan sebagainya, ya akhirnya mereka mungkin kelaparan dan kehausan dan sebagainya. Jadi saya pikir ya semuanya sih kita boleh berpendapat ya, dan pendapat kita juga boleh berbeda-beda, tapi tetap saja sebenarnya yang kita inginkan di sini berdoa agar sengketa ini, maksud saya konflik ini dapat terselesaikan, gitu aja sih, karena tidak ada di antara kita yang mendukung ayo dukung Israel untuk menyerang Hamas dan sebagainya ya. Dan kalau memang itu benar memang teroris juga, saya pikir ya memang harus dihabisin juga ya, mau tidak mau seperti begitu. Tapi untuk warga sipil Palestina memang harus diselamatkan. Oke ya, jadi sekian aja dulu untuk malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.